Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa la kulli salahin syan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin sumal arwah ma syekhina muallimina fid din bismillahirrahmanirrahim la abaina mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwali wa khalatina bismillahirrahmanirrahim al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al Bismillahirrahmanirrahim Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad annallahu yataghasha rahmu al-maghfirah wa ismu jannah ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pencinta ilmu Islam yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita datang di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah kita menyelesaikan sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan ta'lim yang biasanya kita adakan setiap Sabtu malam. Halaman 87. Jadi kita lanjutkan lagi bacaan kitab Risalat Mu'awana oleh karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bi kaifiyati fili syai'in wajibi fala yajibu illa inda iradati mubasyaratihi. Dan mesti bagimu untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakan sesuatu yang wajib, maka ia tidak wajib mengetahui caranya kecuali ketika hendak menjalankan sesuatu ibadat wajib tersebut. Jadi kalau kita ingin melaksanakan pekerjaan yang wajib, kita mesti mempelajari dulu ilmunya, cara-caranya gitu. Tata caranya bagaimana pelaksanaan yang wajib ini, seperti kita mau melaksanakan sholat, kita mesti berwudu. Wudu itu niatnya di mana? Niatnya adalah pada saat menempuh. Jadi pada saat air itu menerjang, menyentuh wajah kita, disitulah niat kita jatuh. Jadi kita nawaitul wudu lis sholati. Atau yang panjangnya nawaitu raf'al hadasi asghari fardan lillahi ta'ala. Jadi saat air kita caup di kedua lengan kita pada niat itu pas kita menyampaikan air itu ke wajah kita. Di situ jatuhnya niat gitu ya. Jadi ada pun orang niat dari rumah, dari mana gitu, niatnya wudunya di masjid, tidak belum jadi niatnya, itu baru cita-cita. Jadi kita mesti mempelajari niatnya wudu itu bagaimana caranya. Setelah itu kita membasuh muka, membasuh tangan, dan membasuh kepala, telinga, dan setelah itu membasuh ke kedua kaki. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sebuah pekerjaan yang wajib, baru kita pelajari ilmunya. Faman balagha wa aslama fi syahri muharrami masalan kana alwajib alaihi fawran ayyata'allama ma'ana syahadataini wa yantiqu bihima. Maka siapa saja yang telah balik atau masuk Islam pada bulan Muharram umpamanya, maka perkara yang wajib atasnya dengan segera adalah agar ia mempelajari makna dan kalimat syahadat, dan dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang kalau masuk ke dalam Islam kan mesti
mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk, agak ada orang yang mau masuk Islam nih. Mau masuk agama Islam kita ajarkan tuh. Jangan ada penundaan lagi, tidak boleh ditunda-tunda. Jadi nanti belum dapat surat dari pengurus dan sebagainya. Jangan begitu. Jadi kita menunda kekufuran seseorang. Aturannya dia sudah masuk ke agama Islam, kufur lagi. Jadi pada saat dia datang ingin ada cita-cita ingin masuk ke dalam Islam, kita langsung ajokin tuh ya. Kita ajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yata'allamu ujub salawatil khamsi, dan mempelajari kewajiban 5 salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jenjang Isra Miraj. Awalnya 50 waktu. Karena mulai pertimbangan dialog dengan Nabi Musa. 50 waktu adalah kata Nabi Musa itu, ya Muhammad terlalu berat untuk umatmu 50 waktu itu. Akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW melakukan lagi dialog kepada Allah untuk menawarkan sebuah keringanan. Jangan sampai 5 waktu, jangan sampai 50 waktu, 5 waktu aja kita suka ketinggalan. Jadi 50 waktu dikurangi jadi 5 waktu. 5 waktu itu pahalanya sama dengan 50 waktu gitu. Wa yata'allamu ujub salawatil khamsi, dan kita pelajari dengan pelajaran salat 5 waktu. Kita belajar kewajiban salat 5 waktu. Wa ma yajibu min ma'rifatiha, dan segala perkara yang wajib untuk mengerti tentang salat 5 waktu. Wa arkaniha, dan rukun-rukunnya. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Jadi rukun salat ada berapa gitu. Sunnah ab'ad ada berapa. Itu dipelajari di fikih. Sunnah hayat berapa gitu. Jadi kalau kita Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila, itu adalah sunnah hayat. Artinya doa iftitah itu kalau tidak dibaca tidak apa-apa, ya. Terus kita ruku, Allahu Akbar, kita baca subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu bacanya 3 kali. Tidak dibaca, ruku aja ini. Allahu Akbar, tidak membaca apa-apa di saat dia ruku, tidak apa-apa karena hukumnya sunnah hayat. Jadi gitu. Jadi kalau diam aja dia diam. Allahu Akbar, diam aja diam gitu. Tidak mengucapkan apa-apa, tidak melafazkan kalimat itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tidak mengucapkan kalimat itu tidak apa-apa. Tetapi kalau tahiyat pertama itu adalah sunnah ab'ad. Artinya di dalam mazhab Syafi'i mesti dikerjakan. Kalau ada imam ketinggalan, artinya dia lupa sunat tahiyat pertama tuh, langsung menuju rakaat ketiga. Itu biasanya terjadi di sholat asar atau di sholat zuhur. Jadi dia lupa nih. Dia pas rakaat kedua, aturannya dia duduk melaksanakan membaca tahiyat at-tahiyat, tumbarakatus sholawatu, dan selanjutnya dia lupa, dia menuju rakaat ketiga. Kalau berdiri itu hukumnya rukun. Kalau tadi duduk melaksanakan membaca tahiyat itu hukumnya sunnah ab'ad.
Jadi rukun nggak bisa terkalahkan dengan sunnah abad. Kalau badannya sudah tegak, tidak boleh balik lagi. Jadi kalau imam itu, kalau dia lupa tahiyat pertama, langsung dia berdiri menuju rakaat ketiga, tidak boleh balik karena dia udah masuk ke rukun. Masuk rukun, berdiri ini sholat fardu, sholat 5 waktu, berdiri itu hukumnya apanya? Jadi kita udah masuk di dalam rukun, masuk sesuatu yang wajib jadi rukun. Kita mesti melaksanakan, melanjutkan bacaan sholat kita. Tidak boleh kita rubah. Umpama udah tegak gitu badannya, dia kembali, lupa tadi tahiyat pertama, lupa, jangan, batal nanti batal. Jadi begitu. Makmum juga wajib ikut kepada imam karena dia ikutnya posisinya kan jadi makmum. Jadi kalau imamnya lupa baca tahiyat pertama, makmumnya berdiri juga. Boleh imam tidak ikut kepada makmum, boleh makmum tidak ikut kepada imam selain. Boleh makmum tidak boleh tidak ikut kepada imam. Syaratnya adalah dia mesti memisahkan diri kepada imam. Artinya pada rakaat kedua imam nggak baca tahiyat nih, saya mau baca tahiyat. Akhirnya dia niat memisahkan diri kepada imam dan dia baca tahiyatnya sendiri masing-masing. Baca tahiyatnya. Nanti rakaat ketiga udah nggak ikut kepada imam, nggak ikut. 4 jadi nggak ikut juga. Nanti salamnya masing-masing aja. Karena tadi dia tidak ikut kepada imam menuju rakaat ketiga rukun itu berdiri. Sedangkan dia berpatokan bahwa tahiyat pertama itu mesti dibaca. Karena dia berpatokan mesti dibaca, akhirnya dia tidak ikut kepada imam. Dan ujung-ujungnya mesti mufaraqah, mesti memisahkan diri dari imam. Gitu ya. Jadi kalau ada imam menuju rakaat ketiga, kita makmum, subhanallah, tapi dia tidak mau berduduk, udah nggak apa-apa, kita ikut aja. Jadi kalau kita mau ikut kepada imam. Nanti terakhir itu sebelum salam, sunat sujud sahwi untuk menambal itu, karena ada tahiyat pertama, dia sunat sujud sahwi. Cuma kalau begini nih, aulingnya ini kan perempuan nggak kelihatan. Gak usah tahiyat, gak usah sujud sahwi, assalamualaikum aja. Karena sujud sahwi hukumnya juga sunat, tidak ada yang wajib. Sunnah tahiyat pertama nama hukumnya sunnah abad. Terus sujud sahwi juga hukumnya sunat. Jadi kalau tidak dilaksanakan sunnah sujud sahwi tidak apa-apa. Assalamualaikum, udah kelar. Ya. Jadi itu tadi kembali kita kepada orang yang masuk ada orang yang masuk Islam, kita ajarkan 2 kalimat syahadat. Terus habis itu kita mempelajari tata cara sholat 5 waktu. Wa minal wajibit, dan termasuk perkara yang wajib, alaihi ayya'rifa, atasnya bahwa dia mesti mengetahui. Orang Bali itu ujubas saumi, wajibnya puasa. Jadi kewajiban puasa itu umur berapa kita nggak tahu kan. Hadis puasa itu nggak ada hadis puasa. Jadi yang hadis itu puasa itu meminjam hadis sholat. Muru auladakum lis-sholati iza balaga li sab'in wadribuhu li ashrin gitu ya. Hadis Nabi kurang lebih begitu. Muru auladakum lis-sholati li ashrin. Muru auladakum lis-sholati li ashrin. Perintahlah anakmu sholat pada saat usia 7 tahun. Wadribuhum idza balaga li ashrin. Muru auladakum idza balaga umruhu li sab'in. 7 ya. Perintahlah anakmu untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum di ashrin, dan pukullah mereka apabila meninggalkan sholat pada usia 10 tahun gitu ya. Jadi kita puasa itu pakai hadis mana? Umur seseorang itu kena kewajiban puasa itu umur berapa?
Jadi puasa itu memakai hadis sholat. Karena sholat perintahnya tadi umur 7 tahun dan dipukul apabila meninggalkan sholat, dipukul anak itu pada usia 10 tahun, maka hadis inilah dipakai untuk puasa. Jadi puasa itu umur 7 tahun. Jadi syariat itu memakai adalah hadis puasa. Syariat ya. Jadi syariat itu puasa itu adalah memakai hadis sholat. Sholat ya. Sholat. Jadi karena umurnya 7 tahun ya udah wajib puasa. Wajib puasa gitu. Nah, dia memakai hadis sholat gitu. Wal haji dan memperoleh haji. Jadi kalau kita mau berangkat haji belajar manasik ya. Manasik. Saya cuma nggak ngerti sekarang nih anak TK belajar manasik. Ada kan tuh di Azam ya. Ada anak TK apa pahamnya tuh anak TK dulu. Makanya Gubernur Banten tuh Deddy Mulyadi protes tuh yang begitu ya. Apa namanya uang tur sekolah. Uang tur sekolah tuh protes gitu. Akhirnya tidak diadakan Gubernur Jawa Barat. Ada lagi tuh itu manasik haji anak kecil begitu. Ya Allah Akbar, apa mengertinya? Jadi yang belajar manasik itu yang berangkat haji pada usia dewasa gitu ya. Kalau anak kecil begitu apa ngertinya tuh? Dan saya kurang paham itu tidak bisa memahami syariat yang benar. Anak kecil disuruh belajar manasik haji. Ada nggak di sini ya? Di daerah kalian ada nggak anak TK disuruh belajar manasik haji? Ada nggak? Hah? Ada nggak di tempat kalian? Anak TK disuruh belajar manasik haji? Ada kan? Di sini ada tuh di Tangerang itu. Wal haji wa ghairiha dan selain haji min wajibatil ainiyati daripada kewajiban individual gitu ya. Jadi zakat, haji, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya 5 tuh 5. Wa ya'rifat tahrimaz zina halaman 88. Wa ya'rifat tahrimaz zina wa syurbil khamri dan dia mesti mengetahui keharaman zina. Tidak boleh orang berzina ya. Wa syurbil khamri dan meminum khamar. Minuman keras, narkoba, suntik dan sebagainya. Jadi Al-Quran cuma menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wa azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kalau nggak salah ya. Jadi begitu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar wal khamru innamal khamru wal maisir judi dan sebagainya adalah pekerjaan syaitan. Fajtanibuhu maka kalian tinggalkanlah, jauhkanlah. Jadi kita mesti mempelajari masalah tentang haram zina dan minuman keras. Tidak boleh minum memakai narkoba gitu ya. Wa akhzi amwalin nasi dan tidak boleh mengambil harta seseorang. Bil batili dengan batil. Kita ambil orang punya. Kita makan buah-buahan punya orang. Kita lewat nih di jalan, ada pohon mangga lagi berbuah nih, ada pohon belimbing, ada pohon apa gitu. Kita ambil itu tidak boleh. Nggak boleh gitu ya. Tidak boleh mengambil harta orang tanpa seizinnya. Tidak boleh mengambil barang orang tanpa sepengetahuannya. Mesti izin dulu. Wa ghairiha dan sebagainya. Minal muharramatil syari'iyati daripada haram diharamkan oleh syariat gitu ya. Nggak boleh gitu. Kalau dulu kita masih kecil mungkin begitu. Udahlah kita minta maaf. Kalau ketemu orangnya kita minta dihalalkan tuh ya. Ya kita ambil mangga orang dulu di kampung kita masih anak kecil dulu ambil mangga orang itu jangan boleh nggak boleh kita petik. Jadi tidak boleh memetik mangga orang, tidak boleh memetik belimbing dan sebagainya. Walakin akan tetapi la yajibu alai ayatul kaifiyati siyamul haji illa majid ramadhana wa iradat haji. Gini.
Akan tetapi tidak wajib baginya untuk mengetahui cara. Tidak mengetahui cara berpuasa dan berhaji kecuali ketika telah datang bulan Ramadan dan ketika hendak haji, itu baru manasik. Jadi kalau kita belajar manasik kalau udah mau berangkat. Kalau kita pelajari dari TK, mana bisa nempel ilmunya, ya? Kena sekolahan tuh. Gitu. Jadi kalau dia mau berangkat haji baru belajar manasik, nanti dibimbing tuh oleh pembimbingnya gitu ya. Belajar gitu. Nah, kalau datang Ramadan baru kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan Ramadan. Pahala-pahala Ramadan bisa hilang karena apa? Mengunci, menggibah, membicarakan orang lain di belakangnya, terus melihat hal-hal yang diharamkan, itu pahalanya bisa hilang tuh. Wah, kita sekedar menggugurkan kewajiban puasa, tidak, maksudnya tidak berdosa karena dia setelah berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahala. Menggunjing, membicarakan kejelekan orang di belakangnya, apa namanya, terus mengumpat, mencaci maki dan sebagainya. Wala kaifiyatul zakati hatta yamlika ma la yuzakki, dan tidak wajib mengerti cara zakat hingga memiliki harta yang harus dizakati. Jadi kita nggak perlu belajar zakat kalau kita nggak tahu tata cara zakat dan apa aja yang dizakati itu. Nah, kalau datang bulan Ramadan, zakat fitrah 3,5 liter. Kalau harta, ya mesti seukuran ialah manasiknya umpama 85 gram atau 77,5 gram emas. Uang kita bertahan sampai setahun itu. Uang simpanan kita di bank ada kira-kira 80 juta dan itu bertahan setahun. Itu kita keluarkan 2,5%, 80 juta itu kita keluarkan zakat malnya 2,5%. Berapa Pak Budi? Kalau 80 juta. Kalau 100 juta kan 25 juta. Kalau 100 juta 2,5% itu 2,5 juta ya. 2,5 juta. Kalau 1 M baru 25 juta. Ya. 1 M 1 miliar baru 25 juta. Kalau 100 juta kita punya uang kontan dan bertahan selama setahun simpanan itu, baik kita simpan di rumah atau kita simpan di bank. Itu mesti harus kena 2,5%. Yaitu 2,5 juta, 100 juta gitu. Jadi gitu ya. Wala kafiyat zakati hatta yamlika malam yuzakka wa yaji'u waktu ikhraj zakati wallahu a'lam. Dan tidak wajib mengerti cara zakat hingga ia memiliki harta yang harus dizakati, ia zakati dan telah datang waktu menunaikan zakat. Jadi kalau sudah datang, sudah waktunya, bertahan ada haul, ada nisabnya, haulnya 1 tahun, nisabnya ukurannya segitu 80 juta lah. Atau paling rendah 77,5 gram emas. 17,5 gram harganya ada uang gitu senilai adalah 77,5 gram emas, senilai uang kita segitu kita bisa beli kontan emas 77,5 gram, bisa beli kontan begitu. Atau kita bisa beli kontan emas itu 80 gram. Itu berarti kita punya uang dana untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya nanti 2,5%. Ya, 2,5%. Gampangnya kita ngitung itu 100 juta, 2,5 juta kita keluarkan. Wal muharramatu wal wajibatu ainiyatu ma'rufatu bainal muslimin la takadu takhfa. Dan perkara-perkara haram dan perkara-perkara wajib secara individual itu telah dikenal di kalangan orang Islam. Nyaris tidak ada yang samar. Jadi perkara-perkara yang haram itu dan perkara-perkara wajib secara individual itu telah dikenal di kalangan orang Islam. Nyaris tidak ada yang samar. Jadi kita ya
Kita tidak boleh bersalaman kepada perempuan yang bukan istri kita dan bukan mertua kita dan bukan adik kita dan bukan tante kita yang langsung. Tante artinya adik bapak kita atau adik, saudara kandung ibu kita, itu namanya tante, bibi. Kalau saudara istri kita nggak boleh kita salaman. Jadi istri kita punya bibi, tante nggak boleh salaman. Jadi yang boleh salaman itu adalah saudara kandung ibu kita yang perempuan, saudara kandung bapak kita yang perempuan, boleh itu salaman. Bibi nggak boleh kawin sih masalahnya. Kalau perempuan dari pihak istri kita itu kita wajib kawin, kita masih bisa kawin tuh kalau kita nanti dengan istri kita suatu waktu kita bercerai atau bagaimana, atau dia meninggal dan sebagainya, itu kita bisa kawin sama bibinya, bisa kawin. Tapi kalau dia masih ada, tidak boleh. Tapi itu haram, tidak boleh kita salaman, tidak boleh salaman tuh. Jadi ya, sesuatu yang haram itu nampak di kalangan kita, sesuatu yang wajib itu nampak di kalangan kita, kita kenal. La takadu takfa, tidak ada yang nyaris tidak ada yang samar. Naam, la yakhfi illa talaqqa dzalika min alimin yakhshallaha wa yadinu bil haqqi. Ya, mengerti hukum syar'i itu tidak mencukupi kecuali disampaikan pengetahuan hukum-hukum itu dari orang alim yang takut kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran. Jadi itu ilmu mesti disampaikan. Innama ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu hanya dipelajari. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqa ilal jannah. Barang siapa yang melintasi jalan untuk belajar ilmu, maka Allah gampangkan jalannya ke surga. Gitu kan? Orang. Ada orang mualaf yang udah apa? Mualaf yang sudah tua. Terus? Kalau disuruh belajar dadakan harus bisa sholat, bisa puasanya, nggak bisa langsung. Maksudnya dia suruh datang ke kita, apa kita datang ke dia? Ya. Kita suruh dia datang ke kita atau kita datangi dia, bagaimana itu? Pelajari. Harus sendiri gitu biasanya. Ya mesti dipelajari. Jadi kita kalau dia tidak tahu mesti dipelajari. Baca Qur'annya bagaimana, sholatnya bagaimana, itu mesti dipelajari. Wudunya bagaimana, sholatnya bagaimana, mesti dipelajari. Gak bisa, mesti agama itu mesti dipelajari. Naam la yakhfi illa talaqqa zalika min alimi yakhshallahu wa yudidu bil haqqi. Ya, mengerti hukum syariat tidak mencukupi kecuali disampaikan pengetahuan hukum-hukum itu dari orang alim yang takut kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran. Jadi orang alim itu takut kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran. Jadi ilmunya bisa diterima, bisa dipakai, bisa kita pelajari, bisa kita terima pada saat orang alim tersebut mengajarkan ilmunya di sebuah tempat majlis ta'lim. Gitu ya. Pelajari ini pelajaran sholat, ini pelajaran wudu, ini pelajaran dan sebagainya dan yang lain-lain. Wal amatu tukhti'ul wa tusibu, dan orang awam itu dapat salah, dapat benar. Jadi kalau orang awam itu bisa benar, bisa salah, ya, karena tidak ada petunjuk yang pasti orang awam itu. Seperti azan. Belum masa waktu udah azan, itu bisa benar, bisa salah. Karena kenapa? Di masjid itu masjidnya satu-satunya masjid, tidak ada waktunya mendung, hujan, tidak ada waktu yang tepat. Kita orang awam nih, tidak mengerti, kita azan aja. Tapi kalau kita lihat petunjuk almanak itu, adakah jam-jamnya tuh? Ada jamnya, ini jam sekian, zuhur, asar jam sekian, kita cocokin tuh dengan jam tangan atau dengan HP, pas tuh ya, itu baru kita azan. Itu namanya orang yang punya pengetahuan.
Tapi kalau orang cuma azan aja, udah zuhur nih jam 12, azan aja, itu nanti bisa benar, bisa salah. Bisa dia benar, artinya pas-pas tepat waktu. Bisa dia salah, artinya dia belum masuk waktu, dia udah azan. Gitu. Fayyaka antaf ala ma yafa'u wa taraka wa fayyaka antaf ala ma yaf'alu wa tarika ma yatrukun iqtidaan bihim. Maka berhati-hatilah kamu mengerjakan apa yang mereka orang-orang awam kerjakan dan meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Tidak dikerjakan karena mengikuti mereka. Gitu ya. Fa innahu la yasi'u ittida'u ila bi ulama'il amilin. Karena sesungguhnya tidak sah mengikutan kecuali kepada orang-orang ahli yang mengamal ilmunya. Jadi kita tidak bisa mengerjakan sesuatu kecuali kita mengikuti orang alim. Artinya orang alim tadi kita diajarkan sholat, kita ajarkan cara wudhu, kita diajarkan cara puasa, kita diajarkan cara zakat, kita diajarkan tentang sedekah dan sebagainya. Itu dari mulutnya orang alim yang mengamalkan ilmunya. Bahkan azal yaumal alim ya'malu bi ilmihi, dan sungguh telah jarang sekali sekarang ini orang alim yang beramal sesuai dengan ilmunya. Jadi orang alim juga bisa salah artinya melakukan sebuah kesalahan. Dia tahu ini haram tapi dia melaksanakan itu. Dan juga orang alim juga, tapi banyakkan yang benar gitu ya. Banyak yang benar, orang alim itu banyak yang benar. Tapi juga bisa salah, namanya manusia gitu ya. Khilaf dan salah atau tidak dapat taufik dari Allah, pada saat itu akhirnya dia melakukan sebuah kesalahan gitu tanpa dia sadari, itu bisa juga. Jadi tinggal dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kesalahan-kesalahannya dapat diampuni, dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi, Pak? Hah? Jadi sampai sini pembahasan kita lanjutkan lagi nanti halaman 89 ya. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirhamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsil lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyati wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ala ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.